Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Allah menyampaikan tentang beberapa nikmat kepada manusia, di antaranya adalah binatang ternak. Dan nikmat yang selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada manusia, "Waladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum." Dia yang menurunkan dari langit itu air untuk kalian. Jadi nikmat yang kelima adalah nikmat air. Minhu syarabun. Dari air itu kemudian manusia bisa minum. Dan ternyata airnya itu tidak asin. Padahal dia awalnya dari laut dalam proses pembuatan hujan. Tetapi air itu tawar. Bisa diminum oleh manusia. Wa minhu syajarun. Dan di antara air itu menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Dengan air itu kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Karena sumber makanan ada dalam air itu untuk tumbuh-tumbuhan. Fihi tusimun. Dan pada tumbuh-tumbuhan itulah, rumput-rumputan itulah kemudian kalian bisa mengembalakan ternak kalian. Jadi ternaknya Allah yang menciptakan. Kita indah ketika melihat binatang dalam pengembalaan. Dan rumputnya juga Allah yang menciptakan dari air hujan yang diturunkan dari langit. Itu adalah nikmat yang kelima. Yumbitulakum bihi zar'a. Menumbuhkan dengan air hujan itu untuk kalian tanam-tanaman. Dengan adanya hujan itu, kalau sekarang kan kemarau, bahwa rumput-rumputan banyak yang kering, juga sayur-mayur, tanaman, itu banyak juga yang tidak berbuah dan tidak bisa tumbuh kalau sayur-sayuran bahkan ketika tidak ada air. Wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli syamarot. Dan zaitun, juga kurma dan anggur, juga dari semua jenis buah-buahan. Jadi dengan perantaraan air hujan itu kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan bisa tumbuh. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Bagaimana cara berpikirnya? Kita lihat. Air hujan itu turun dari langit. Turun ke tanah yang sama. Di dalam tanah kita lihat. Coba kalau kita makan tanah, bagaimana rasanya? Tetapi kemudian air hujan turun dari langit, masuk ke dalam tanah, diserap oleh akar sayur-sayuran. Muncullah berbagai jenis sayuran. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang asam. Juga buah-buahan. Buah-buahan dengan berbagai bau, berbagai rasa, berbagai warna, berbagai bentuk. Tapi tanah dan airnya sama. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah. Disitulah tanda ada yang maha kuasa yang telah menciptakan sayuran dan buah-buahan itu. Dan sayuran dan buah-buahan itu cocok untuk manusia. Juga rumput itu cocok untuk binatang ternak. Itu adalah salah satu tanda ada kekuatan yang maha yang bisa menjadikan hal itu bisa terjadi. Bagaimana tidak? Kalau kita membuat masakan saja perlu diolah. Perlu ada yang olah. Kita membuat bala-bala dan bisa. Bala-bala langsung jadi. Apalagi ini tanaman dan sayuran. Itu adalah sebagai tanda kekuasaan. Tapi bagi orang yang berpikir, itu nikmat yang keenam. Yaitu nikmat buah dan sayuran atau tanam-tanam. Wassahorolakumul laila wan nahar. Dan ditundukkannya siang dan malam. Wassamsa wal qamara wan nujuma musyahharatin bi amrih. Dan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu semua ditundukkan atas perintah Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Tetapi bagi orang yang menggunakan otaknya, yang menggunakan akal sehatnya. Ya, kalau misalnya dia tidak berpikir tadi, tidak menggunakan akalnya, tidak bisa memahami apa yang terjadi, itu nikmat yang ketujuh, nikmat penguasaan terhadap alam semesta. Allah sudah menundukkan siang dan malam, sehingga itu terjadi secara teratur. Allah sudah menundukkan matahari dan bulan, sehingga kita bisa mengenal waktu. Ada tahun Masehi, ada tahun Komariah. Kemudian kita bisa mengatur waktu, ada zam, 1 hari 24 jam. Itu adalah dari proses peredaran matahari dan bulan. Ini adalah nikmat penguasa. Bayangkan kalau misalnya tidak ada cahaya matahari, tidak ada oksigen, tidak akan ada kehidupan. Dan semua itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Salah satu nikmat penguasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang harus dipikir dengan akal yang sehat. Akal itu artinya sesuatu yang mengikat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya ketika kita bergantian malam dan siang melihat matahari dan bulan, juga para bintang-bintang, juga tanaman, sayuran, itu harusnya kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan itu semua, yang menciptakan itu semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.